Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suarman, NPM 19 40 30 20 28. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengantar logika Fuzzy. Apa itu Fuzzy? Di sini ada logika Fuzzy. Logika Fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965. Fuzzy itu sendiri memiliki arti kabur. Terus selanjutnya ada Fuzzy logic. Fuzzy logic juga merupakan peningkatan dari logika Boylan yang berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian. Bisa juga disebut sebagai Fuzziness atau logika Fuzzy. Kemudian teori ini diterapkan ke dalam beberapa bidang, di antara lain mempresentasikan pikiran manusia ke dalam suatu sistem. Selanjutnya di sini ada contoh logika Fuzzy. Contohnya itu menyatakan tinggi badan seseorang yang memiliki sifat relatif, dikarenakan tinggi badan seseorang yang berbeda sehingga tidak dapat dijadikan patokan benar-benar tinggi ataupun pendek. Maka disinilah logika Fuzzy berfungsi. Bisa dilihat ini contohnya dari gambar di slide sebelumnya. Dapat kita tentukan nilai Fuzzy-nya dengan kata lain. Samarnya dapat kita tentukan sebagai berikut, yaitu pendek, agak pendek, tinggi, agak pendek, sangat tinggi. Ya, bisa disebut seperti itu. Kemudian Fuzzy logic dapat dilihat dari tidak meratakannya tinggi seseorang tersebut yang dijadikan patokan sehingga dapat dikatakan kabur atau Fuzzy. Derajat keanggotaan menyatakan beberapa besar pengaruh anggota satu Fuzzy ke dalam sistem Fuzzy. Derajat keanggotaan mewakili nilai dari 1 sampai dengan 0. Ini bisa dilihat gambarnya dari 1 sampai dengan 0. Kemudian ada derajat keanggotaan, yaitu di sini pada penggambaran grafik menggunakan sistem relasi dengan satu keanggotaan hanya bernilai 0 sampai dengan 1 saja. Seperti contoh perubahan musim di bulan Juni, yakni dari musim semi ke musim panas, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perubahan musim dunia nyata dapat dimasukkan ke dalam grafik sehingga dapat kita amati terjadinya transaksi dalam pergantian musim di bulan Juni. Kemudian derajat keanggotaan dapat kita amati pergantian musim dari musim semi ke musim panas. Di sini musim panas ke musim gugur, terus musim gugur ke musim dingin. Itu terdapat transaksi. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaannya, yakni 1 atau 0. Jadi di sini bisa dilihat di gambarnya.
Kemudian ada derajat keanggotaan. Di sini sebagai contoh, amati pada bulan Juni, yang mana pengaruh pada musim semi mulai berkurang pada bulan Juni. Namun pengaruh musim panas mulai naik, sehingga dapat kita katakan bahwa pada bulan Juni terdapat dua musim, yaitu ada musim semi dan musim panas. Namun derajat keanggotaannya yang tidak sepenuhnya atau 1/0, atau memiliki nilai di antara 1 dan 0 atau setengahnya. Kemudian namun pada bulan Agustus dapat dilihat sesuai grafik bahwa sepenuhnya adalah musim panas, karena sesuai dengan derajat keanggotaannya yang bernilai 1 dan 10, atau bukan di antara 1/0, bernilai 1 dan 0, atau bukan diantaranya 1/0. Demikian juga dengan pergantian musim lainnya dapat dilihat atau diamati bahwa setiap perubahan musim terjadi pergantian transisi yang di derajat keanggotaannya berbeda-beda. Fuzi dan non-fuzi. Fuzi terbagi menjadi dua, yaitu non-fuzi dan fuzi. Non-fuzi sendiri dapat dikatakan jika tidak non-fuzi dapat dikatakan jika tidak memenuhi syarat maka nilainya adalah 0. Namun jika memenuhi syarat maka nilainya adalah 1. Sedangkan fuzi ketika derajat keanggotaannya mulai naik atau di antara 1 dan 0, maka akan tetap masuk ke dalam derajat keanggotaan. Ini bisa dilihat derajat keanggotaannya. Kemudian di sini ada komponen fuzi. Ada beberapa hal dalam memahami sistem fuzi, yaitu ada variabel fuzi, ada himpunan fuzi, semesta pembicaraan, dan domain. Di sini ada variabel fuzi, yaitu variabel fuzi yang hendak dibahas dalam satu sistem fuzi. Contohnya seperti umur, temperatur, permintaan, seperti itu. Kemudian di sini ada himpunan fuzi, yaitu suatu grup yang mewakili satu kondisi atau keadaan tertentu dalam satu variabel fuzi. Atribut himpunan fuzi terdiri dari ini yang pertama listrik, linguistik, penamaan satu grup yang mewakili keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti muda, parubaya, tua. Terus di sini ada numeris, yaitu satu nilai atau angka yang menunjukkan ukuran dari satu variabel seperti 40, 25, 50. Semesta pembicaraan. Di sini yaitu keseluruhan nilai yang diperoleh untuk dioperasikan dalam satu variabel fuzi. Semesta pembicaraan merupakan himpunan bilangan real yang dapat bertambah secara
monoton dari kiri ke kanan. Nilainya dapat berupa bilangan positif atau negatif. Terkadang nilai semesta pembicaraan ini tidak dibatasi batas atasnya. Contohnya semesta pembicaraan atau variabel suhu. Di sini dapat dilihat 0,40. Domain. Di sini ada domain, yaitu keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam satu himpunan fuzzy seperti halnya semesta pembicaraan. Domain merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa bertambah secara monoton dari kiri ke kanan, seperti pada contoh berikut. Ini bisa dilihat contohnya, yaitu ada A muda. Di sini muda 0,40, artinya seorang dikatakan muda dengan umur 0 hingga 40. Terus ada parubaya. Di sini parubaya dari 30 hingga 30,50, artinya seorang dikatakan parubaya dengan umur 30 hingga 50. Dan sedangkan yang di sini ada yang C, tua, yaitu 40, plus atau terhingga, artinya seorang dikatakan tua dengan umur 40 hingga batas maksimumnya. Kemudian di sini ada operasi pada himpunan fuzzy. Di sini ada beberapa operasi yang direferensikan secara khusus untuk mengkombinasikan dengan memodifikasi himpunan fuzzy. Nilai keanggotaan sebagai hasil dari operasi 2 himpunan sering dikenal dengan nama pair strength, yaitu predikat. Ada 3 operator dasar yang diciptakan oleh Zade, yaitu and, or, dan not. Kemudian yang pertama ini ada and. Operator ini menghubungkan dengan operasi interseksi pada himpunan predikat, seperti sebagai hasil operasi dengan operator and diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil antara elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan, atau ini ada rumusnya. Ini rumusnya bisa dilihat. Selanjutnya or sendiri yaitu operator ini berhubungan dengan operasi union pada himpunan predikat sebagai hasil operasi dengan operator or. Diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terbesar antara elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan. Ini bisa dilihat juga. Kemudian di sini ada not. Operator ini berhubungan dengan operasi komplement pada himpunan predikat sebagai hasil operasi dengan operator not, sehingga diperoleh dengan mengurangkan nilai keanggotaan elemen pada himpunan yang bersangkutan dari 1 A atau sama dengan 1. Ya, bisa lihat seperti itulah. Sekian dan terima kasih.
Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.